A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على شفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang barusan saya baca tadi. Bahwasanya Al-Quran mewajibkan kita untuk setiap muslim melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita selaku seorang muslim. Kenapa? Karena puasa itu adalah bagian penting dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semua umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa sebagai bukti bahwa dia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, di sisi lain sebagai tanda keseriusan dia bahwa dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu menjadi bulannya. Hadhihi sahrullah, kata Rasulullah SAW. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh aktivitas kegiatan di bulan Ramadan yang mubah pun dianggap pahala, apalagi yang sunnah dianggap pahala wajib, kemudian apalagi yang wajib pahalanya khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perhitungan. Inilah istimewa bulan Ramadan. Dan menurut para ulama, terutama menurut Imam Ghazali, bahwa puasanya orang dalam bulan suci Ramadan itu ada 3 tipe atau 3 cara atau 3 model. Yang pertama adalah puasanya orang umum. Puasanya orang umum adalah puasanya seperti kita ini, meninggalkan makan, meninggalkan lapar, meninggalkan minum, dan meninggalkan untuk tidak berhubungan antara suami dan istri. Ini di siang hari pada bulan suci Ramadan. Ini adalah puasanya orang umum, tapi dia masih beraktivitas sebagaimana umumnya, bahkan dia kadang-kadang masih melakukan sedikit kesalahan-kesalahan di bulan suci Ramadan itu. Oleh karenanya, ini adalah puasa umum, seperti umumnya orang-orang biasa, hanya menahan lapar dan dahaga dan beberapa hal yang membatalkan puasa Ramadan. Tapi kemudian ada tingkatan puasa yang lebih istimewa dari itu, yaitu puasanya orang yang khusus atau khos. Itu adalah puasanya orang-orang yang tidak hanya sekedar meninggalkan lapar dan dahaga serta berhubungan intim di siang hari bulan suci Ramadan saja, tetapi dia juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara rohani, yang membatalkan pahala puasa secara rohani, seperti menghindari hal-hal kemaksiatan, menghindari untuk menggunjing orang lain,
menghindari untuk berbuat hal-hal yang di luar, yang kemaksiatan pokoknya. Itu adalah termasuk puasanya orang yang khusus. Ini yang biasa dilakukan oleh para ulama. Mereka ini banyak menyendiri, kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan ketaatan kepada Allah dan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini adalah puasanya para ulama, puasanya orang-orang terpilih, puasanya orang-orang yang khusus. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam kategori puasanya orang-orang yang khusus ini, karena ini adalah puasa yang istimewa. Kemudian tingkatan yang ketiga atau tipe yang ketiga adalah khawasul khas, atau puasanya para nabi dan para tabi'in, para sahabat. Itu adalah puasanya khawasul khas, puasa yang sangat inti, puasa yang sangat istimewa, karena mereka tidak saja meninggalkan kemaksiatan, tidak saja meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara rohani, tapi memang benar-benar menginginkan untuk mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja melaksanakan ketaatan, tapi juga untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang istimewa dari puasa. Dan kembali lagi, bahwa puasa ini marilah kita sambut dengan gembira pada posisi apapun kita puasanya, apakah kita puasanya termasuk puasanya orang yang umum, atau khusus atau khawasul khas, tetapi marilah kita sambut puasa Ramadan itu dengan penuh cita-cita, dengan penuh sukacita sebagai bukti kita ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meninggalkan segala kemaksiatan. Dan kita ingat bahwa di bulan puasa ini sudah jelas bahwa jin, setan, maksud saya setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini berbuat kebaikan lebih leluasa dibandingkan dengan masa-masa ketika tidak bulan puasa. Oleh karenanya marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Karena bertemunya Ramadan tahun ini sebagai bukti bahwa kita ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagaimana sabda Rasulullah bahwa antara Ramadan dan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain itu menjadi kafarat, menjadi penebus dosa selama kita tidak melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa besar. Jadi baina Ramadan wa Ramadan kafaratu lima bainahuma. Jadi antara satu Ramadan ini dengan Ramadan tahun kemarin itu menjadi kafarat selama kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Oleh karenanya syukurlah kita pada bulan Ramadan ini kita bisa bertemu kembali, sehingga kita termasuk orang-orang yang terpilih, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga demikian ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.